perizinan berusaha berbasis risiko. Setelah memenuhi persyaratan dasar, Anda dapat melanjutkan proses penerbitan perizinan berusaha di sistem OSS berbasis risiko. Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Terdapat 4 klasifikasi risiko yang menentukan jenis perizinan berusaha. 1. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, perizinan berusahanya dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB. 2. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan sertifikat standar. 3. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi. 4. Untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan izin. Sertifikat standar sebagai perizinan berusaha pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah merupakan bentuk komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar pelaksanaan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi 2 hal, yakni standar usaha dan standar produk barang atau jasa. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau KL untuk setiap kegiatan usaha yang merupakan binaannya, dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan, berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional, serta melibatkan pelaku usaha. Adapun 16 sektor usaha yang dinaungi oleh 18 kementerian atau lembaga pembina adalah sebagai berikut. Pengurusan perizinan berusaha dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS berbasis risiko. Sebagai gambaran, kita akan menyimak bagaimana Angga, Andrew, dan Anggi mengurus perizinan berusaha berdasarkan kegiatan usaha yang sudah mereka tentukan pada video sebelumnya. Mari kita simak. PT Udang Mandiri yang didirikan oleh Angga merupakan kegiatan usaha di bidang usaha industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng dengan skala usaha menengah dan tingkat risiko menengah rendah berlokasi di Kota Surabaya. Untuk memproses perizinan berusaha, langkah pertama yang dilakukan Angga adalah melakukan registrasi ke sistem OSS berbasis risiko. Registrasi dilakukan untuk mendapatkan hak akses atau akun OSS berbasis risiko yang berbentuk kode kombinasi angka dan huruf. Dengan hak akses tersebut, Angga dapat mengakses subsistem perizinan berusaha di sistem OSS berbasis risiko. Sistem OSS berbasis risiko yang telah terinterkoneksi dan terintegrasi dengan beberapa sistem akan melakukan validasi data secara otomatis. Untuk pengecekan NIK, OSS berbasis risiko telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Untuk penarikan data akta dan pengesahan badan hukum, OSS berbasis risiko telah terintegrasi dengan AHU Online. Kemudian, untuk pengecekan NPWP atau konfirmasi status wajib pajak,
OSS berbasis risiko telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hak akses yang dimiliki, Angga melakukan pengisian data untuk memproses konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR atas lokasi usaha yang akan digunakan. Pemeriksaan lokasi atau konfirmasi KKPR dilakukan dengan sistem Gistaru yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN yang telah terintegrasi dengan OSS berbasis risiko. Tahap ketiga, Angga mulai memproses penerbitan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko usahanya, yaitu menengah rendah. Setelah mengisi data usaha, maka selanjutnya Angga mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha. Angga lalu mengisi formulir isian UKL-UPL tergantung jenis persetujuan lingkungan yang diwajibkan sesuai kegiatan usahanya. Jika semua tahapan tersebut telah dilakukan, maka NIB dan sertifikat standar sebagai perizinan berusaha akan terbit secara otomatis. Karena untuk melakukan usahanya, Angga akan membangun kantor, gudang, dan lainnya, maka Angga wajib mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung atau PBG sebelum memulai pembangunan. Setelah semua bangunan selesai dibangun, Angga memproses penerbitan Sertifikat Layak Fungsi atau SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung atau SBKBG. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan produksi, Angga perlu memproses PB Ungku dalam bentuk izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB sebagai bentuk komitmen Angga dalam mematuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Angga. Apabila pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, maka perlu dilakukan proses verifikasi pemenuhan standar sebagai tahapan proses perizinan berusaha. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi oleh KL teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing. PT Tiko Express yang didirikan oleh Andrew merupakan kegiatan usaha di bidang usaha aktivitas kurir dengan skala usaha besar dan tingkat risiko tinggi berlokasi di kota Jakarta. Sama seperti Angga, Andrew juga harus melakukan registrasi pada sistem OSS berbasis risiko terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses atau akun OSS berbasis risiko sebelum melanjutkan pengisian data pelaku usaha. Sistem OSS berbasis risiko kemudian melakukan pemeriksaan atas lokasi usaha yang diajukan oleh Andrew hingga selesai terkonfirmasi. Tahap ketiga, Andrew mulai memproses penerbitan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko usahanya, yaitu tinggi. Setelah mengisi data usaha, maka selanjutnya NIB akan terbit lebih dahulu dan dapat digunakan untuk persiapan kegiatan usaha. Setelah NIB terbit, maka KL sesuai dengan kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan untuk penerbitan izin. Selanjutnya, tahapan yang perlu dilakukan Andrew adalah memproses persetujuan lingkungan sesuai dengan kegiatan usahanya. Jika semua tahapan tersebut telah dilakukan, maka NIB dan izin sebagai perizinan berusaha akan terbit. Karena dalam kegiatan usahanya Andrew tidak melakukan pembangunan gedung, maka Andrew tidak perlu mengajukan permohonan PBG. Selanjutnya, Andrew dapat mulai menjalankan usahanya. Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Andrew. PT Anjeli Sedap Manis yang didirikan oleh Anggi merupakan kegiatan usaha industri kembang gula dengan skala usaha kecil dan tingkat risiko rendah. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMK, khususnya dengan tingkat risiko rendah berupa proses perizinan berusaha yang sederhana. Perizinan berusahanya adalah nomor induk berusaha atau NIB yang berlaku sebagai perizinan tunggal. Yang dimaksud dengan perizinan tunggal adalah
NIB selain berlaku sebagai perizinan berusaha, juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal atau SJPH. Untuk mendapatkan NIB, Anggi mengakses sistem OSS berbasis risiko. Saat melakukan registrasi di sistem OSS berbasis risiko, Anggi diminta untuk memberikan konfirmasi apakah sudah atau belum memiliki SNI dan sertifikat halal. Karena Anggi belum memiliki SNI dan sertifikasi jaminan produk halal, maka Anggi mengisi formulir pernyataan mandiri bahwa akan patuh terhadap pemenuhan standar nasional Indonesia dan kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal. Setelah semua data yang diminta OSS berbasis risiko diisi, maka NIB akan terbit dan Anggi dapat mencetak NIB dimaksud untuk digunakan sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan usahanya. Untuk mendapatkan SNI Bina UMK, Anggi melanjutkan proses dengan mengikuti beberapa langkah berikut. Selanjutnya, Anggi akan mendapatkan pendampingan dalam penerapan SNI oleh pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat halal, Anggi melanjutkan proses dengan mengikuti beberapa langkah berikut. Selanjutnya, pelaku usaha akan mendapat pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang disusun oleh pemerintah berfungsi sebagai alat untuk memitigasi terjadinya risiko usaha dan atau produk. Standar usaha kemudian menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan berusaha yang telah diterbitkan. Pada video berikutnya, Anda dapat melihat bagaimana pelaku usaha memproses PB-UMKU sambil menjalankan usahanya, dan bagaimana pemerintah melakukan pengawasan kegiatan usaha. Saksikan terus ya!